Pantai Tambak Rejo terletak di Desa Tambak Rejo, Kabupaten Blitar. Setahun sekali, pantai berpasir putih ini menggelar syukuran laut sebagai ungkapan terima kasih atas hasil laut selama setahun. Sekaligus harapan hasil yang baik di masa yang akan datang. Jadi sebentar lagi kita akan jalan ke tengah karena ini merupakan pantai selatan, makanya nggak heran ombaknya besar. Bentar lagi kita akan terombang-ambing. Upacara syukur laut biasa dilaksanakan pertengahan tahun, bertepatan dengan musim ombak tinggi. Tidak heran, acaranya cukup ramai karena kebanyakan nelayan tidak pergi melaut. Kapal-kapal yang di belakang tuh sudah ikut berputar bersama kita. Jadi memang sebelum ke tengah laut, tradisinya kita harus berputar dulu. Kurang lebih selama 3 kali putaran, baru nanti menuju ke tengah laut ramai-ramai. Seperti inilah ombak laut selatan saat sedang tinggi. Arak-arakan perahu kami dibuat berguncang kuat. Pelan-pelan Pak Sopir! Tidak selalu perahu besar yang ikut dalam acara. Warga yang lain bahkan menggunakan perahu kecil menembus ombak demi mengikuti kemeriahan acara syukur laut. Wah! Ini seru banget karena kapalnya semua berjejer dari ujung sebelah sana sampai ke sana. Kita berjalan berbaris bersama-sama menuju ke titik pelarungan ini nih, sesaji. Dan jaraknya itu sekitar 30 menit. Titik pelarungan sesaji tidak jauh dari rumpon milik nelayan. Ini kita sudah sampai di titik pelarungan, sedang bersiap-siap untuk diturunkan ke bawah. Suasana seketika berubah menjadi riuh. Beberapa kapal mulai mendekat ke arah kami. Semua sudah bersiap untuk berebut sesaji yang akan dilarung ke laut. Satu persatu ini sudah dilarungkan, tapi memang serunya itu jadi bahan rebutan masyarakat. Jadi yang sudah dilarungkan bisa diambilin lagi satu-satu sama mereka tuh. Mereka berusaha untuk ngambilin. Wah! Wah! Semua warga sangat antusias membawa pulang sesaji yang berhasil mereka dapat. Nih, hasil pelarungan yang tadi saya dapat nih. Lumayan bisa dikalungin. Ini boleh dibawa pulang kan? Oh, boleh. Pelarungan sesaji atau sedekah laut ini memang sengaja dilakukan setiap 1 tahun sekali supaya harapan mereka itu memiliki rezeki yang berlimpah lagi, hasil lautnya juga banyak, terus masyarakatnya juga makmur. Berarti ini kita bisa kembali ya Pak? Bisa kembali. Sekarang kita akan kembali ke darat lagi dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selesai mengikuti larung sesaji, perjalanan saya lanjutkan ke pasar ikan. Tidak jauh dari pantai. Hasil laut di Tambak Rejo ini memang banyak sekali variasinya. Nih kelihatan nih di depan saya udah berbagai jenis ikan. Ada ikan cakalang, ada barakuda, terus ada lagi ada ikan manyung, ada udang juga. Nah, pokoknya banyak sekali. Dan supaya memiliki nilai jual yang tinggi, di sini biasanya diolah menjadi ikan asap. Nah, saya penasaran nih kira-kira seperti apakah ikan asapnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan asap atau ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan memiliki aroma khas serta rasa gurih dan lezat. Olahan ini menjadi primadona bagi para pengunjung yang datang ke Tambak Rejo. Sebelum diasapkan, ikan harus dibersihkan dan dibuang bagian isi perutnya.
Untuk ikan yang berukuran besar, harus dipotong terlebih dahulu agar asap bisa menyerap ke dalam daging. Cara mencapitnya juga nggak bisa sembarangan. Ibunya tadi ngasih teori, bagian mata harus sejajar dengan ini nih, bambunya, bambu pecapitnya. Kalau nggak nanti bisa sengkleh atau keluar putus. Membakar atau mengasapi ikan, sebaiknya dipilih ukuran yang sama supaya matang merata. Di sini prosesnya ada dua, yaitu pemanggangan, kemudian pengasapan. Apalagi ikannya yang besar-besar seperti ini. Membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit aja, dia udah matang, habis itu bisa langsung diasapkan. Supaya rasanya lebih enak. Untuk ikan utuh atau daging berukuran besar, biasanya dimatangkan dengan cara dipanggang. Sedangkan daging potongan kecil cukup diasapi sampai daging berwarna kuning keemasan. Hanya membutuhkan waktu 5 menit. Nih, lihat udah kelihatan menguning dan artinya udah bisa diangkat. Cepet banget Pak prosesnya. Harga ikan asap dijual Rp2.500 per potong. Sedangkan ikan utuh dijual Rp15.000 per ekornya. Nah, ini setelah diangkat kelihatan di bawahnya itu ada tongkol jagung atau di sini bahasa Jawanya apa, Pak? Janggul. Janggel. Nah, itulah yang membuat warnanya jadi kekuningan seperti ini. Asap dari pembakaran tongkol jagung lebih banyak dibandingkan dengan batok kelapa atau bahan yang lain. Gak afdol rasanya kalau saya cuma ikut manggang atau cuma ikut ngasepin aja. Karena abis ini saya mau nyobain juga nih, ngolah ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ditemani Pak Puji dan Pak Budi, siang ini saya akan mencicipi lezatnya ikan asap buatan sendiri. Bumbu sudah lengkap, tinggal dipotong tipis-tipis. Ikan asapnya akan diolah menjadi ikan asap labu bakar. Ini setelah diasapkan rasanya aja udah enak, apalagi kalau ditambah dengan bumbu-bumbu yang akan saya buat nanti. Ikan saya potong dadu agar bumbu cepat meresap. Potong juga cumi-cumi. Saya menambahkan tempe busuk khas Jawa Tengah dan Jawa Timur agar masakan semakin nikmat. Ini bumbu-bumbu yang sudah diiris, dicampurin dulu ke ikan-ikannya. Setelah diaduk merata, baru kita masukin ke labu, abis itu dibakar. Bumbu sengaja tidak saya ulek supaya lebih beraroma ketika dimakan. Kami memanfaatkan labu sebagai alat masak alami, sekaligus bisa dimakan sebagai pengganti nasi. Jadi berarti kita tunggu berapa lama Pak Puji? Ya sejaman lah. Karena memang labu ini punya daging yang tebal, jadi kita harus tunggu sampai dia berubah bentuk menjadi lebih lembek dagingnya. Dalam kondisi darurat, selain labu, bisa juga memanfaatkan pepaya muda sebagai alat masak pengganti panci. Ini labunya kita bakar tapi ditumpuk-tumpukin kayu bakar di bagian atasnya supaya matangnya nanti merata juga. Oke, yuk kita buka yuk. Udah jadi. Ayo Pak, ini tinggal kita santap aja. Jangan malu-malu, diambil. Bentar, saya lagi nyari nih, ikannya mana ya? Enak banget. Dagingnya empuk, terus ini ada kuah-kuahnya. Jadi airnya itu memang berasal dari labu yang dibakar, dia menghasilkan cairan seperti ini jadinya kuah, jadi semakin sedap. Labunya ini juga bisa dimakan karena dia juga sudah matang di bagian bawah, jadi tinggal kita makan aja. Enak Pak, masih anget.
Hangatnya. Istimewa sekali rasanya bisa mengolah hasil laut dipadu-padankan dengan labu. Kalau ikan asap atau cumi asap itu kan udah biasa ya Pak. Kali ini dicampur dengan labu rasanya jadi luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yogyakarta adalah surga bagi para penantang adrenalin. Kali ini, saya akan bertualang di air terjun tertinggi di Yogyakarta. Udah. Aman. Barusan tali lintasannya sudah dilempar ke bawah. Sebentar lagi kita bersiap-siap untuk rappelling. Curug Sidoarjo terlihat gagah, dihimpit tebing batu raksasa yang menjulang. Barusan Mas Febri udah turun untuk ngecek keamanan talinya. Sekaligus nanti Mas Febri juga akan menjadi belayer ketika saya rappelling ke bawah. Muka nggak bisa dibohongin ya. Takut tetap takut. Sekarang kita mau rappelling di ketinggian 70 meter. Ini salah satu air terjun tertinggi di Yogyakarta. Dalam kegiatan panjat tebing, belayer bertugas untuk memantau dan mengamankan pemanjat. Santai. Ya, sip. Aduh, Mas. Dari ketinggian 70 meter, ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, Feb. Tangan kanan jangan terlalu dekat sama ATC ya. Ya. Rappelling memanfaatkan tali karmantel sebagai jalur lintasan. Ketika menuruni tebing, saya memanfaatkan berat badan dan gaya tolak kaki sebagai pendorongnya. Ini aku lagi berhenti ya. Jujur takut. Jadi pelan-pelan ngumpulin nyawa dulu. Dengan sudut kemiringan 90 derajat, tebing batu cadas ini berhasil membuat otot kaki saya menegang. Wow, begal. Di tengah-tengah perjalanan kaki yang kanan nih rasanya kram, jadi kita istirahat dulu sebentar. Pada musim kemarau, debit sungai berkurang sehingga air terjun mengecil. Tersisa tebing batu tinggi dengan kolam air yang menggenang di bawahnya. Ini saya sudah hampir sampai mungkin sekitar 10 meter lagi ke bawah sampai. Nggak kebayang kalau pas airnya ini deras, pasti ini muka saya nggak cuma segini nih percikan airnya, justru lebih heboh lagi, lebih parah lagi, airnya lebih banyak pastinya. Ini tapi segini udah seger ya. Muring ada. Akhirnya sampai juga di bawah. Akhirnya nih, pas sampai bawah, lihat airnya segini. Lumayan tinggi juga airnya. Ini benar-benar pengalaman pertama saya rappelling dari ketinggian 75 meter.
dan termasuk air terjun tertinggi yang ada di Jogja. Selain menyajikan pemandangan indah, tempat ini banyak ditumbuhi tanaman kaya manfaat. Halo Bu. Ya Mbak. Wah, pas banget. Di sini ada talas yang bisa kita manfaatkan. Iya Saya Mbak. mau bantuin Ibu nih ngambil Boleh. batang talas atau lempong. Lompong. Lompong ya Bu. Oke, lompong ya. Lompong. Lompong atau batang talas biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Meski terdapat beberapa jenis lompong yang tidak layak konsumsi karena bergetah gatal. Nyaris Bu. Tanaman talas dengan batang layak konsumsi biasanya ditandai dengan ukuran umbi lebih kecil dari biasanya. Batang talas muda lebih banyak dipilih karena memiliki tekstur yang empuk dan tidak pahit. Bu, kita bersihin dulu daun-daunnya Bu. Ya Mbak. Taruh Bu. Selain lompong nih, saya juga menemukan di sini sering disebut juga cuka. Nah ini nih, kayak gini bentuknya, hijau-hijau seperti ini. Bernama latin Solanum nigrum, sayuran ini masih satu kerabat dengan terong. Ini udah terkumpul, abis ini mau kita masak. Ayo Bu. Batang lompong memiliki tekstur yang lunak dan memiliki kulit yang halus di bagian luarnya. Sama seperti pada daun, bagian lompong bersifat tahan air. Agar bumbu meresap, kulit batang lompong harus dikupas. Cara ini sekaligus menghilangkan getah penyebab gatal. Menu sayur bening kami pilih karena praktis dengan sedikit campuran bumbu. Oke, udah semua Bu, berarti tinggal bumbunya. Ini sekarang kita masaknya di dalam bambu. Biar nanti aromanya tuh lebih istimewa. Jangan lompong selanjutnya dimasak dengan cara membakar bagian luar bambu. Tak lupa, kami menambahkan udang kecil atau rebon sebagai penambah aroma gurih. Aromanya udah berasa banget, ya nggak Bu? Iya. Jadi makin gak sabar Bikin kan? lapar ya. Batang lompong punya tekstur yang sangat lembut. Kudapan sederhana ini bisa menjadi salah satu solusi masalah pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Pedes nggak Bu? Coba lihat aku. Pedes ya Bu ya? Pedes, iya. Enak, jadi lompongnya ini rasanya beneran enak karena dia menyerap semua bumbu yang tadi udah dimasukkan. Ini bisa jadi obat Bu, obat lapar namanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Kidul terkenal dengan makanan ekstrimnya. Cara mencarinya juga bikin deg-degan nih. Maklum, karena ini pantai selatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang jadi buruan saya hari ini adalah Pacific Mole Crab, atau masyarakat Gunung Kidul mengenalnya dengan YouTube. Jadi cara mencarinya itu menggunakan ini dia, sorok. Tinggal kita dorong seperti ini. Nanti kalau menemukan ada sedikit gelembung baru kita gali. Banyak juga yang menyebutnya dengan nama undur-undur. Istilah ini disematkan karena kebiasaannya yang berjalan mundur saat menggali sarang. Ada. Wah,
Dapat kecil. Wah. Jadi kenapa dia ketika kita mulai keruk pasirnya, dia semakin berjalan masuk ke dalam itu sebagai perlindungan diri. Seneng banget dapat walaupun kecil. Mole crab menggali pasir ke arah belakang menggunakan bagian belakang tubuhnya. Mereka mengaduk pasir basah dengan ekor sehingga memudahkan mereka bergerak. Capek juga ternyata. Kondisi pasir padat seperti ini sangat menguntungkan bagi undur-undur. Karena butir pasir yang saling menempel membuat pertahanannya semakin kuat. Dari Pak. Belum kelihatan. Mencari undur-undur itu emang harus jeli. Kita harus pakai perasaan nyarinya. Dilihat. Kalau tiba-tiba ada lubang kecil-kecil, lah itu berarti ada undur-undur ya. Harus kita gali-gali terus. Ayo cari lagi Pak, jangan menyerah. Selama hidupnya, hewan ini mempunyai perilaku yang khas. Pada saat ombak datang, undur-undur akan keluar sarang. Selanjutnya, mereka akan masuk kembali pada saat ombak surut. Seluruh wilayah pantai ini menjadi rumah terbaik bagi undur-undur. Mereka hanya tinggal di zona swash, yaitu daerah yang terbentang oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang. Salah satu tantangannya itu adalah ombak yang besar. Mana Pak? Mana? Ya giliranmu dapet, kita terserang ombak. Pergi lagi dong dia. Undur-undur akan selalu hidup di antara gulungan ombak sebagai tempat terbaik mendapatkan plankton sumber makanannya. Sayangnya, pada habitat ini mereka harus bersaing dengan biota lain. Kerang lagi sih dapetnya. Terkecoh. Ternyata nggak cuma undur-undur, ada kerang juga. Meskipun harus berebut makanan, hewan ini dilengkapi dengan carapax dan 2 antena yang berfungsi untuk menangkap makanan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ini jantan apa betina? Jantan. Ini jantan ya. Nah kalau betina itu kelihatan dari biasanya dia ada telur dan antenanya ini loh. Antena kalau yang jantan antenanya berapa? Lebih pendek. Dari beberapa jenis undur-undur laut, ada satu yang menjadi primadona. Tak jarang, undur-undur jenis ini diburu karena memiliki nilai ekonomi. Ah ini nih. Aduh geli banget lagi. Wah. Nomor 1 undur-undur. Mas tapi ini nggak ada cangkangnya ya? Yang baru cangkang. Oh, Yang mahal itu. Oh iya. Itu yang paling mahal. Yang nanti kita. Ini saya nemu undur-undur tapi dia nggak ada cangkangnya. Katanya dia lebih mahal karena aroma amisnya tuh lebih keluar. Cocok untuk dijadikan umpan ya. Yang ada cangkangnya dari mana coba Mas? Kelihatan dari nah ini nih. Kelihatan yang nggak ada cangkangnya. Kalau ini ada cangkangnya. Mana Mas? Nah ini biasanya kan tadi. Oh, Banyak tuh. lumayan juga ya. Kalau biasanya undur-undur dijadikan umpan, kalau sekarang saya mau mengolah nih undur-undurnya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wow!
Setelah dipastikan tidak ada sisa pasir yang menempel, yutuk atau undur-undur langsung digoreng. Wow, wow. Karena memiliki daging yang sangat kecil, cangkang yutuk tidak perlu dibuang. Ini tuh dia sejenis kepiting atau udang ketika digoreng langsung berubah warna jadi kemerahan. Digadang-gadang memiliki rasa gurih layaknya udang, tak perlu bumbu yang rumit. Cukup tambahkan beberapa bumbu dasar. Bu, ini udah undur-undurnya. Sekarang saya minta bumbunya buat kita oseng-oseng. Selain bercita rasa tinggi, kandungan omega 3 yang terkandung di dalamnya layak disetarakan dengan udang, lobster, dan beberapa jenis kepiting. Kandungan omega 3 terbukti dapat membantu melawan penyakit jantung dan mencegah penyakit stroke. Dengan sekali gigitan, saya dapat menembus tempurung punggungnya dengan mudah. Ini benar-benar di luar prediksi saya, karena rasanya tuh gurih banget. Jadi cangkangnya itu dia nggak terlalu alot dan juga nggak terlalu keras. Bisa dimakan semuanya. Dan kalau dalamnya itu mirip seperti udang rasanya. Enak banget, Bu. Kadar protein yang tinggi dalam hewan ini dapat memicu reaksi alergi yang ringan hingga berat. Khusus bagi penderita alergi tinggi, harus lebih berhati-hati. Dari semua makanan ekstrim yang pernah saya coba, menurut saya undur-undur ini yang paling enak tenan. Kayaknya saya bakalan kangen deh kalau lagi nggak di Jogja. Ya kan, Bu? Nanti saya boleh lah, Bu, main kesini untuk nyobain ini lagi. Oke? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.